desain dengan tema cheerful minimalis. Kok subscriber gue berkurang? Sangat tidak terduga. Nya tipis-tipis, kur aja 27 koleksi pribadi. Tet. Halo Clevers, bersama gue Rio dan kita bakal read up tag, yaitu rangkuman gue baca selama di bulan Januari 2022. Bulan pertama di tahun 2022. Dan ini adalah penampakan buku yang gue baca. Sebenarnya masih banyak lagi, cuman udah laris di unhaul. Jadi ini adalah buku-buku yang masih ada di sini lah. Dan langsung kita bahas ya. Buku pertama yang gue baca dan mengawali Januari itu adalah ini, Harry Potter dan Kamar Rahasia. Sebenarnya gue baca semenjak Desember 2021. Cuman gue break dulu. Terus baru gue lanjut lihat lagi di awal Januari dan selesai juga di Januari. Dan ini adalah buku pertama. Dan Januari gue tutup dengan sebuah komik supranatural klinik. Terbalik. Setan, jin, kutukan dan sebagainya, yaitu Jujutsu Kaisen volume 5. Ini baru rilis juga. Dan gue langsung maraton Jujutsu Kaisen. Nah, itu adalah buku pertama dan buku terakhir yang gue baca. Total buku yang gue baca di bulan Januari itu adalah 16. Ada di sana datanya. Dan bukunya apa aja? Ya, di buku pertama. Buku kedua itu Spy X Family nomor 1. Ini kursi gue berdiri. Ya, Spy X Family nomor 1. Oke. Untuk Harry Potter yang gue sebutin di awal, gue kasih 4 bintang. 4 bintang karena gue suka dengan pertemanannya, petualangannya, hal-hal baru yang dikenalkan di dunia sihirnya Harry Potter. Tapi gue kurang suka karena unsur magisnya agak kurang gitu lah, gak sebuah buku pertama. Nah, kalau begitu. Nah, sementara Spy X Family 1 ini itu gue suka karena komedi, lucu, ekspresi A-nya itu gak ada obat lah. Pokoknya gue kasih 5 bintang. Nah, untuk buku berikutnya yang gue baca itu adalah ini, Rumah Bunuh Diri. Ini gue kasih di 3 ya. Oh iya, benar 3. Itu karena ditulis ini urban thriller, novel thriller. Cuman ini mana thrillernya? Dan gak berasa lah thrillernya, artinya gitu. Nah, buku berikutnya yang gue baca itu adalah Spy X Family volume 2. Ini gue kasih masih di 5 deh kayaknya. Iya bener, masih di 5. Karena ya itu, komik ini tuh komedi dan wajah dan ekspresiannya itu gak ada obat. Nah, buku berikutnya yang gue baca itu adalah ini, J.S. Kyren, Hal yang tak kau bawa pergi saat meninggalkanku. Gue baca ini karena sampulnya shiny, dan alasan kedua gue baca dan gue suka itu karena ini kumpulan cerpen dan cerpennya unik-unik, sci-fi, dan ya seperti biasa judul dan isinya gak benar-benar sama. Dan gue kasih ini di 4,5 bintang. Iya, 4 bintang, 4 atau 4,5 bintang, gue lupa. Ya, kurang lebih kayak gitulah. Ini punya J.S. Kyren. Buku berikutnya yang gue baca adalah Jujutsu Kaisen volume ke-1. Udah gue sebutin, gue maraton, dan ini bukunya gue suka ini dan gue kasih 5 bintang untuk buku pertamanya karena ya udah pengenalan tentang dunia sihir dan peradaban Jepang dan budaya Jepang dan secara sisi mistis itulah, dan tentang mitos-mitos dan mistis di Jepang. Makanya dalam bentuk komik ini tentang ngobrolin tentang kutukan, setan dan sebagainya, tentang dukun dan sebagainya, yang gue suka. Gue kasih 5 bintang. Buku berikutnya yang gue baca itu adalah Bochan. Ini adalah seri klasik Jepang. Jadi ini sebuah novel klasik Jepang, sastra klasik, cukup
menginspirasi karena bercerita tentang dunia pendidikan, guru dan kebrobrokan dalam sistem pendidikan gitulah, tentang orang-orang yang memanfaatkan posisi jabatan dan sebagainya. Nah ini gue cukup suka, tapi gue gak pegang bukunya sekarang karena bukunya udah gue tuker dengan Rizky. Karena tukeran buku, dia kasih gue sebuah buku tentang pengalaman hidup seseorang yang melakukan traveling bekerja sebagai pramugari. Ya, pokoknya pesawat tiketing, pokoknya industri penerbangan, kerja di industri penerbangan gitu, dan gue cukup suka. Dia punya pengalaman unik di industri penerbangan ketika bertemu dengan orang-orang yang berbeda negara dan sebagainya. Gue suka, dan Bocan juga gue suka, gue kasih 5 bintang Bocan. Nah ini ya, buku berikutnya yang gue baca itu adalah Jujutsu Kaisen 2. Gue kasih ini di 4 ya. Ya 4 atau 4,5 gitu kurang lebih. Karena volume kedua ini cukup santai, actionnya nggak benar-benar gitu, tapi cukup masih seru lah. Dinominasi dengan drama dan komedi kalau volume kedua. Nah, buku berikutnya yang gue baca itu adalah ini, antologi cerpen yang ditulis oleh Christopher Paolini. Ini merupakan spin-off atau side story juga, bisa dibilang gitu, dari seriesnya Eragon. Dan ini dibilang volume 1 Eragon, cerita-cerita dari Allegacia. Jadi mungkin ntar Christopher Paolini bakal nerbitin spin-off atau side story seperti ini yang lainnya, antologi. Dan gue suka ini karena ya ini fantasi, petualangan, seru, ada action dan ada komedi juga, drama, pelajaran hidup. Karena ini cerpen dan sudah dijelasin oleh Christopher Paolini juga, tengahnya dibikin ada pesan moralnya karena untuk dibaca anak-anak gitu, dan gue suka lah pokoknya. Gue kasih ini di 4,5. Terus kita masuk buku berikutnya yang gue baca itu adalah ini, Jujutsu Kaisen volume 3. Nah ini mulai cukup seru karena masuk ke bagian cerita di mana kemunculan musuh yang nantinya menjadi rivalnya si karakter utama Yuji, dan itu didominasi dengan action dan sedikit komedi, dan gue suka lah. Dan gue kasih itu di sekitar 4 atau 4,5 bintang. Nah kita masuk ke buku berikutnya itu adalah ini, Petualangan Jack dan Piggy Natal. Ini gue kasih di 4,5 bintang. Iya benar, 4,5 bintang. Itu karena buku ini bagus. Ini ngingatin gue dengan Toy Story, petualangan seorang anak dan mainan-mainan yang hidup gitu, dan fun banget. Cuman ya kenapa 4,5? 0,5-nya minus itu karena perihal ilustrasi yang tidak berwarna, yang seharusnya kalau buku anak, karena ini dituliskan untuk buku anak middle grade, harusnya ilustrasi itu berwarna lah, gak sekedar hitam putih, karena ya untuk anak-anak itu ya fun, colorful. Nah kita masuk buku berikutnya yang gue baca, Jujutsu Kaisen volume 4. Ini full action, dimana udah dalam kayak klimaksnya pertarungan si Yuji dengan rival atau musuh yang merupakan kutukan yang dia lawan, dan ini punya cerita yang naik turun kayak seru sedih karena ada hal-hal tak terduga terjadi di sana lah yang gue bisa gambarkan. Dan gue kasih itu di Jujutsu Volume 4 bintang, 4 atau 4,5 bintang ya. Itu karena full action sih, walaupun full action yang menyenangkan, cuma gue berharap ya ada komedi lah sedikit dan sebagainya. Gue berharapnya gitu sih. Dan lebih kayak gitu. Kita masuk buku berikutnya itu adalah ini, mau jentik tapi gak jadi karena gue ternyata punya ini, I've been killing slime for 300 years volume 3. Ini juga belum lama terbit, Desember kayaknya, belum lama terbit, Desember atau awal Januari ini terbit. Jadi gue langsung baca lanjut seriesnya. Ini tentang seorang pekerja kantoran yang meninggal ketika kerja. Jadi dia kerja lembur bagai kuda, tahu-tahu tak bernyawa, buka mata, pindah dunia. Itu udah jargon gue untuk series ini, dan gue suka karena ya ceritanya santai, penuh makna, tapi lucu juga, penuh kekocakan kehidupan kesehari-harian gitulah. Dan ini gue kasih di 4,5 bintang. Nah
Buku berikutnya yang gue baca itu adalah ini HP yang ketiga, Harry Potter 3, yaitu Prisoner Azkaban atau Tawanan Azkaban. Gue kasih ini di 4 ya. Iya benar di 4 itu karena ya ini udah dark ceritanya dan magis, ada masih magical dikit, cuman ya itu kurang dari buku pertama dan kedua kalau dibandingin gitu. Nah, buku berikutnya yang gue baca itu adalah ini Rumah Teteh, horor lokal, cerita tentang rumah hantu dan setan yang dijuluki dengan si Teteh. Ini banyak PR. Kalau kalian penasaran, reviewnya udah rilis juga harusnya, dan gue ini kasih di 2 bintang. Maaf penulis, bukan gue gak suka ceritanya, cuman penulisan dan teknis-teknis yang lain itu banyak PR lah. Nah, buku terakhir yang gue baca itu tadi mana ya? Jujutsu Kaisen volume 5. Ini Jujutsu Kaisen volume 5. Ini udah fun sih, petualangan fun, action fun. Nah, karena ini mereka bertemu dengan sekolah lain, sekolah shaman lain, dan mereka unjuk gigi lah gitu, saling pamer kekuatan, dan kurang lebih kayak gitulah. Ini buku-buku yang gue baca. Yang gue suka itu sebenarnya Piggy Natal dan Spy X Family, itu yang terfavorit selama yang gue baca. Terus yang list favorit itu adalah Rumah Teteh ya, karena banyak PR-nya dari segala jenis tulisannya, dari segi teknis tulisannya maksudnya. Dan yang honorable mention itu adalah Bochan, itu bagus sih, klasik, honorable mention lah. Dan ya kurang lebih wrap up kali ini segitu, dan sampai ketemu di video gue berikutnya. Bye.